Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang ruang hasil kali dalam atau disingkat dengan RHD yang pertama. Definisi ruang hasil kali dalam adalah ketika suatu vektor real V adalah suatu fungsi yang mengaitkan dua buah vektor, yaitu U dan V yang berada di dalam vektor V, yaitu dengan suatu bilangan real. Jadi dua buah vektor U dan V kecil ini berada di dalam vektor V real dengan suatu bilangan real diberi notasi kotak, jadi U, V nantinya ya. Jadi hasil kali dalam ini terpenuhi jika ada 4 aksioma itu terbukti semua. Yang pertama yaitu ketika U, V itu sama dengan V, U ya. Jadi artinya simetris, artinya bisa dibalik-balik bahwa U, V sama dengan V, U ya. Jadi ini aksioma pertama yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah bila U ditambah V, W itu sama saja kita mendapatkan hasil U, W ditambah V, W, yaitu aditivitas ya. Jadi aditif itu kita bisa membuat perkalian ketika penjumlahan dua vektor itu dengan digabung dengan vektor lain ya. Jadi ini sifat aditif harus dipenuhi jika kita membuat kesimpulan bahwa itu adalah vektor-vektor hasil kali dalam. Yang ketiga, jadi ketika ada bilangan real K ya, ketika K dikalikan dengan vektor U, V itu sama dengan U, K, V, yaitu bisa hasilnya sama ketika K itu dikalikan dengan vektor yang berada di dalam ruang vektor V ya. Jadi K-nya bisa dikalikan dengan vektor-vektor yang lain atau K-nya dikeluarkan ya. Ini yang bersifat homogen namanya ya. Jadi ini sudah 3 aksioma yang harus dipenuhi. Dan yang terakhir ya, ketika U, hasilnya positif atau sama dengan 0 untuk setiap U ya. Jadi U, itu sama dengan 0, artinya U sendiri sama dengan himpunan 0. Ini yang dinamakan positivitas. Jadi keempat aksioma ini akan menjadi patokan kita bisa menyatakan bahwa vektor-vektor tersebut merupakan hasil kali dalam ya. Jadi ketika kita diminta membuktikan bahwa itu adalah vektor hasil kali dalam, kita harus membuktikan 4 aksioma ini terbukti atau tidak ya. Jadi ini yang disebut ruang
hasil kali dalam, ruang vektor hasil kali dalam. Nah, selanjutnya apa yang dinamakan panjang dan jarak vektor. Jadi ketika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam dari U dan V yang merupakan elemen dari V real ini, maka panjang atau norm sebuah vektor U ya dinyatakan dengan penulisan U dengan double garis atau seperti determinan tapi garisnya 2. Itu simbolnya adalah hasil kali dalam antara U dan U sendiri, pangkat setengah itu lebih besar atau positif atau sama dengan 0. Nah, ini yang dinamakan panjang atau norm suatu vektor ya, yang dinamakan dengan jarak, yaitu antara vektor U dan vektor V itu dinyatakan di dalam simbol D dalam kurung U, V itu sama dengan hasil kali dalam U min V, U min V pangkat setengah ya. Jadi yaitu suatu vektor yang dikurangkan dalam simbol hasil kali dalam, yaitu kotak ini, yaitu pengurangan antara dua buah vektor ya. Nah, apa yang dinamakan dengan sudut yang dibentuk antara dua vektor U dan V itu yang kita simbolkan sebagai alfa sudutnya, maka ya, kosinus alfa atau kosinus sudut yang dibentuk dua vektor UV ini dinyatakan sebagai ya, jadi kosinus sudut alfa itu adalah hasil kali dalam U, V dibagi dengan panjang U dan panjang V masing-masing ya. Jadi ini tiga prinsip yang menyambung dengan apa yang dinamakan hasil kali dalam vektor ya. Nah, sifat-sifat panjang dan jarak itu seperti ini. Jadi sifat panjang adalah positif atau sama dengan 0 ya, dan sebagainya. Dengan sifat jarak seperti ini ya, ini membantu nanti kalau ada persoalan yang bisa kita selesaikan dengan mencari atau mempergunakan sifat-sifat dari panjang dan jarak ini ya. Oke. Nah, sudut maksudnya dari sudut antar vektor tadi ya, yaitu ketika kita mendapatkan sudut itu lebih kecil atau negatif atau sama dengan 1, maka dikuadratkan ya, dikuadratkan itu hasilnya seperti ini ya. Jadi atau ekuivalen dengan dia berada di antara nilai min 1 sampai 1 ya. Jadi kalau kita gambarkan bahwa kita tahu bahwa ini adalah bentuk kosinus ya. Kosinus itu mulai dari puncaknya yaitu 1 membuat gelombang ya, gelombang ini. Jadi yang dinamakan persamaan yang sudutnya kurang dari 1 ini itu
berada pada garis antara 1 dan pi ya. Jadi kosinus sudut itu di antara 0 dan pi ya. Oke, ini penjelasan dari sudut yang tadi. Contoh soalnya seperti ini ya, misalkan ada himpunan vektor V ya yang bagian dari ruang 3, artinya ruang 3 itu nanti komponen dari W itu ada 3 komponen ya, yang dilengkapi dengan operasi hasil kali. Misalnya dari W ini ada U, vektor U dan V yang hasil kali dalamnya itu adalah 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Nah, Anda perhatikan bahwa dia di ruang 3 ini itu berarti komponennya itu mulai dari 1, 2, dan 3. Jadi U-nya U1V1, U2V2, dan U3V3. Jadi Anda tadi mendapatkan informasi bahwa U, V itu adalah suatu perkalian dari dua buah vektor ini ya. Jadi yang indeksnya sama itu Anda dikalikan. Nah, ini diketahui hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini yang diinformasikan adalah seperti ini. Nah, ketika kita tahu bahwa U dan V ini adalah elemen dari vektor W ya. Jadi ini dinyatakan sebagai ruang hasil kali dalam RHD ya. Jadi buktikan bahwa W ini suatu ruang hasil kali dalam. Nah, ini yang dinyatakan bahwa ketika ada informasi seperti ini, apakah benar W ini adalah ruang hasil kali dalam dengan pernyataannya perkaliannya seperti ini ya. Nah, dengan demikian Anda harus membuat 4 aksioma yang menyatakan ruang hasil kali dalam itu terbukti semua. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa W ruang hasil kali dalam maka kita selesaikan ya, harus 4 aksioma itu kita pakai sebagai patokan untuk membuktikan. Jadi yang pertama ya, jadi ketika UVW itu merupakan elemen dari W besar ini ya. Jadi yang pertama U, V yang sebagai dua vektor yang berada di dalam W dengan memenuhi persamaan ini ya, maka kita harus bisa membuktikan aksioma yang pertama ya. Ya, kita bisa nyatakan bahwa 2U1V1 itu bisa kita balik menjadi 2V1U1 ya. Dan demikian selanjutnya U2V2 bisa kita balik dan 3U3V3 itu bisa kita balik, sehingga terbukti bahwa U, V itu bisa kita balik V, U ya, dengan memenuhi persamaan yang diberikan seperti ini ya, karena tidak terpengaruh adanya nilai 2 dan nilai 3 ini ya. Jadi aksioma pertama sudah terpenuhi ya, atau terbukti simetri dari dua vektor UV. Nah, sekarang
kita sudah menyatakan ada vektor W atau konstanta, tidak masalah ya. Jadi apakah dengan demikian itu kita bisa membuat perkalian antara masing-masing vektor ini ya. Jadi dengan demikian U plus V ini kan artinya ini kan masing-masing komponen itu kita nyatakan ya, koma W1, W2, W3 itu juga suatu komponennya ya. Jadi dengan demikian kita bisa menyatakan bahwa U1 ditambah V1 itu kita tinggal mengganti tadi dari pernyataan bahwa 2U1V1 itu ya, itu merupakan ini adalah suatu komponen vektor ya, komponen vektor penjumlahan ya dengan W1 vektor lain ya. Ini kan cocok dengan yang diketahui, jadi 2 kali 2 buah vektor ditambah perkalian 2 vektor dan ditambah 3 kali perkalian 2 vektor. Nah, vektor yang pertama itu diganti dengan penjumlahan U1 dan W1 ya. Jadi dengan demikian kita selesaikan dengan perkalian biasa ya, itu hasilnya seperti ini, maka kita bisa mendapatkan hasil nanti dikumpulkan ya, artinya kita bisa mendapatkan hasilnya adalah U, W ya, ini U, W ditambah V, W ini ya. Jadi ada 2 komponen yang menyatakan bahwa ini bisa dinyatakan dengan pernyataan seperti ini. Nah, ini pernyataan kedua juga terbukti sifatnya aditif ya. Nah, untuk yang ketiga, apakah kita bisa mengalihkan dengan suatu bilangan real K terhadap U ditambah V, U, V ya, itu bisa menjadi dikeluarkan atau dikalikan dengan vektor yang lain real itu ya. Jadi seperti ini, ketika kita mengalihkan dengan vektor U, maka seperti ini ya. Jadi dengan demikian kita masukkan ke dalam persamaan yang diketahui tadi bahwa perkalian dengan 2 buah vektor yang dinyatakan dengan persamaan dari 2K kali U1V1 ditambah 2K ditambah K U2V2 seperti ini terbukti ya. Jadi dengan demikian K-nya kita bisa keluarkan ya, sehingga hasilnya seperti ini. Untuk aksioma ketiga juga terpenuhi ya. Jadi yang terakhir kita harus menyatakan bahwa dia adalah untuk aksioma keempat bahwa dia harus positif, jadi positivitas ya. Jadi artinya apakah U, U sama dengan seperti ini adalah positif ya, artinya kita bisa nyatakan bila ini adalah mendapatkan hasil seperti ini ya, Anda bisa tahu bahwa ketika ada penjumlahan suatu kepangkatan hasilnya pasti positif. Jadi untuk setiap U itu
untuk aksioma keempat terpenuhi ya. Jadi dengan demikian ada 4 aksioma yang menjadi syarat bahwa dia adalah menyatakan ruang hasil kali dalam, maka terbukti bahwa W itu hasilnya adalah ruang hasil kali dalam ya. Contoh yang kedua, jadi ini contoh pertama tadi bisa kita buktikan dia adalah ruang hasil kali dalam. Nah, yang kedua kita disuruh membuktikan juga dengan yang diketahui beda ya. Yang tadi 2 di depan, di tengah kosong, di sini plus, tapi ini menjadi berubah, 2-nya di tengah dan yang 3 itu minus ya. Nah, apakah kita bisa menunjukkan bahwa ini bukan merupakan hasil kali dalam ya? Dinyatakan memang di giring kita mendapatkan hasil yang bukan, tapi di mana yang tidak terpenuhi kita akan buktikan ya. Jadi yang pertama ya, pada saat 3U3 lebih besar dari U1 ditambah 2U2 ya, maka U, U adalah negatif ya. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi U1 ini dimasukkan ke sini ya. Jadi di sini menjadi karena kita hanya U, U, berarti V-nya jadi U, jadi 2U1 kuadrat. Di sini ini U1 kuadrat, ini U1 kuadrat ya. Ini adalah, ini salah ini ya. Jadi ini harusnya mengikuti ini. Jadi ini menjadi U1 kuadrat ditambah dengan 2U2 kuadrat dikurangi 3U3 kuadrat ya. Maka 3U3 kuadrat itu lebih besar dari 2U1 U1 kuadrat ya. Ini benar yang di bawah ini yang salah, ditambah 2U2 kuadrat. Nah, kalau dia lebih besar, maka hasil dari persamaan ini menjadi negatif ya. Jadi artinya persamaan U1 V1 plus 2U2 V2 ini akan lebih kecil dari belakangnya sini. Artinya keseluruhannya itu berarti dia adalah lebih kecil sama dengan 0. Padahal syaratnya yang awal adalah harus positif gitu ya. Jadi dengan demikian contoh kedua tidak memenuhi, benar tidak memenuhi sifat positivitas ya. Jadi ini syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi ya, seperti ini. Ini ya persamaan yang keempat ya. Yang pertama 2, 3 tidak perlu, yang keempat yang kita buktikan bahwa dia tidak positif ya. Oke. Jadi contoh yang kedua sudah kita selesaikan dengan membuktikan bahwa betul ini seperti ini. Nanti ini akan saya
edit ya, ini yang betul yang di bawah ini kebalik, duanya ada ditambah sini ya. Jadi U1 nya adalah U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat ya, hasilnya seperti ini. Ini salah yang di atas ya. Oke, contoh yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan perhitungan sudut jika diketahui ada dua vektor dengan di ruang L4, karena dia mempunyai 4 elemen ya, dan masing-masing vektor U dan V ini ada 4, 3, 1, min 2 untuk U, dan V nya adalah min 2, 1, 2, 3 ya. Dengan demikian kita akan mencari persamaan kosinus theta itu merupakan U, V atau ruang hasil kali dalam ini dibagi masing-masing panjangnya ya. Jadi dengan demikian kita mencari unsur sebelah kanan dari kosinus theta, yaitu panjangnya U ya. Kita tahu panjangnya U adalah akar dari penjumlahan kuadrat ya, penjumlahan kuadrat dari masing-masing elemen ya. Jadi di sini 4 kuadrat adalah 16 ya, ditambah 9 ditambah 1 ditambah 4 ya. Jadi hasilnya adalah akar 30. Jadi U, panjangnya U itu adalah akar dari kuadrat masing-masing dijumlahkan ya. Jadi ini nilainya 30 ya, akar 30 ya. Jadi untuk yang panjangnya V, yaitu akar dari 4 ditambah 1, 5 ditambah 4, 9 ditambah 9, akhirnya panjangnya V itu adalah akar 18 ya. Nah, untuk hasil kali dalam U, V itu Anda kalikan masing-masing ya, terus Anda jumlahkan ya. Jadi 4 dikalikan min 2 adalah min 8 ya, ditambah dengan 3 ya, ditambah dengan 2 dikurangi dengan 6, itu hasilnya adalah min 9 ya. Jadi hasil kali dalam U, V itu Anda hanya mengalihkan komponen yang sama dengan yang sama terus dijumlahkan. Jadi kita sudah dapatkan unsur yang sebelah kanan dari kosinus, yaitu panjangnya U, panjangnya V, dan hasil kali dalam vektornya ya, dua vektor itu. Jadi dengan demikian kita mendapatkan minus 9 dibagi dengan akar 30 dan kalikan akar 18, hasilnya adalah seperti ini ya, adalah min 3/2 akar 15 ya. Dengan demikian kita bisa menghitung sudut theta itu dengan kalkulator, hasilnya 1,97 radian ya. Nah, yang perlu diketahui bahwa panjang dan jarak itu tergantung pada hasil kali dalam yang digunakan, yaitu ketika kita mendapatkan contoh U itu 1,0 dan V adalah 0,1. Ini dua vektor yang dianggap ini sudah memenuhi syarat hasil kali dalam ya. Maka dalam
Euclid yang kita tahu seperti yang sudah kita jabarkan di depan ya, itu hasil panjangnya U itu kan akar dari masing-masing komponen kuadrat kanan ya. Jadi panjangnya U adalah ini ya. Untuk jaraknya adalah U dan V ini adalah sesuai dengan definisi adalah U1 min V1, artinya U1 nya adalah 1 dikurangi 0 adalah 1 ya. Yang kedua U1 dikurangi dengan U2 dikurangi V2 ya. Jadi bisa dinyatakan U, V itu adalah 1 min 1, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya menjadi akar 2. Maka ini contoh kalau kita ini dengan persamaan yang seperti yang sudah dinyatakan bahwa hasil kali dalam itu bentuknya ini ya. Nah, sekarang kalau diketahui atau tertimbang ya, Euclid itu yang dinyatakan dia hasil kali dalam, tapi dengan tertimbang itu yang sudah dinyatakan oleh terbukti dengan penemu yang lain ya. Jadi bahwa dia akan hasil kali dalam kalau bentuknya seperti ini, itu namanya tertimbang. Kalau Euclid itu dengan yang umum ya. Jadi hasil Euclid yang tidak dinyatakan tertimbang itu memenuhi syarat seperti yang di awal tadi kita telah sama-sama ikuti ya. Nah, ketika dia dinyatakan seperti ini, maka ketika kita mencari panjangnya U, maka kita harus memasukkan ke dalam persamaan ini ya. Jadi ketika panjangnya U artinya U, U pangkat setengah ya, maka dengan demikian kita masukkan bahwa 3U1 kali U1 ya, artinya U1 nya kan 1 ya, jadi 1 kali 1 ditambah 2 kali U2 kali U2, sedangkan kita tahu U2 itu adalah 0 kali 0 ya, hasilnya di sini 0, maka di sini hanya mendapatkan 3 akar ya, pangkat setengah itu akar 3 ya. Hanya kita membuat hal yang sama dengan yang Euclid biasa ya, tapi dalam hal untuk yang tertimbang kita masukin ke dalam persamaan yang dibuat atau yang diketahui ya. Jadi seperti itu saja ya. Nah, selanjutnya pemakaiannya seperti ini ya. Jadi ketika kita ingin menggambarkan ya lingkaran satuan dengan sistem koordinat XY di R2, artinya dia mempunyai komponen 2 ya, seperti ini komponennya, U nya U1 dan U2, V2 dan V1 dan V2 ya. Jadi dengan diketahui bahwa dia ini Euclid biasa, ini biasanya seperti ini ya, sudah kita ketahui. Dan yang kedua, ketika kita ini tertimbang, jadi itu dinyatakan dengan persamaan yang sudah dibuktikan bahwa ini adalah ruang hasil kali dalam. Jadi Anda bisa bedakan ini yang tertimbang, ini yang murni Euclid ya. Yang ini Euclid tertimbang, artinya sudah dinyatakan. Nah, bagaimana penggambaran seperti ini, maka kita bisa membuat bahwa U itu adalah 2 U
koma U pangkat setengah adalah karena dia mempunyai koordinat X dan Y, maka U ini adalah suatu X ya dengan Y masing-masing kuadrat ya. Maka kita tahu bahwa akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat untuk lingkaran yang dengan jari-jari satu hasilnya seperti ini, dengan penggambaran bahwa dia adalah lingkaran itu adalah seperti ini berjari-jari satu ya. Nah, lain halnya dengan yang tertimbang seperti ini, maka kita ikuti bahwa ini adalah X dan ini adalah Y ya. Jadi 1/9 X kuadrat ditambah 1/4 Y kuadrat hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan lingkaran yang kalau kita menyatakan dari sini adalah harus sama dengan seperti ini, maka kita mencari jari-jarinya di sini adalah di mana 2 ya. Di sini bukan lingkaran, tapi ini adalah elips ya. Jadi di sini 2, yang ke kanan, yang ke sumbu X adalah 3, jadi bukan lingkaran ya. Jadi seperti elips ya. Jadi bentuknya lebih cenderung panjang di X dibanding di Y ya. Oke. Nah, hasil kali dalam diturunkan dengan matrik ya. Jadi ketika kita menuliskan sebuah vektor ya, maka untuk penulisan vektor di dalam matrik itu adalah matrik kolom ya. Jadi vektor U adalah matrik kolom U sampai UN, sedangkan V, vektor V itu adalah matrik kolom dari V. Maka hasil kali dalamnya itu adalah ketika ada perkalian dengan suatu konstanta A ya, maka hasilnya adalah A kali U dikalikan dengan A kali V ya. Ini hasil kali dalam dengan matrik ya. Nah, ketika U, V ini bisa dinyatakan dengan suatu konstanta A dengan vektor V ditranspos dikalikan dengan A yang dikalikan dengan U ya. Atau bisa dinyatakan dengan bahwa A transpos dikalikan dengan A transpos ini matrik misalnya bukan konstanta ya, ini A itu matrik ya. Jadi V transpos dikalikan dengan A transpos dikalikan A dengan U. Jadi ini ada 3 sifat ketika hasil kali dalam itu di dalam matrik ya. Nah, ketika ada 2 vektor ya, jadi yang komponennya adalah U1, U2, U3, U4 untuk U, dan V itu V1, V2, V3 dan V4 ya. Maka U, V itu kita bisa menyamakan bahwa transpos dari U transpos kali V itu sama dengan transpos dari V transpos U. Hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, jadi itu
sifat-sifat dari hasil kali dalam di dalam matrik. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika diketahui sebuah matrik adalah akar 3, 0, 0 dan akar 2 ya. Nah, hasil kali dalamnya mengikuti rumus bahwa U, V itu sama dengan V transpos kali A transpos dikalikan A kali U ya. Jadi kalau ada matrik U, V itu maka di sini adalah transpos dari V-nya, karena V itu adalah harus vektor kolom menjadi vektor baris, menjadi baris ya untuk V-nya. Maka A transposnya Anda transposkan di sini, tapi dalam hal ini ditransposkan nilainya sama, dikalikan dengan A-nya sendiri adalah ini, dikalikan dengan U ya. U-nya adalah vektor dalam bentuk matrik adalah matrik kolom ya. Jadi dengan demikian Anda tinggal menyelesaikan suatu perkalian matrik seperti ini ya. Maka yang Anda lakukan pertama adalah perkalian matriknya dulu ya. Perkalian matriknya sehingga diperoleh 3002 ya. Selanjutnya Anda mengalihkan V1 V2 dengan ini ya. Anda ingat persyaratan perkalian antara dua buah matrik ya. Jadi Anda harus memenuhi bahwa di mana di sini kan matriknya adalah 1 2 kali 1 ya. Sedangkan ini adalah 2 kali 2 ya. Jadi untuk itu kita tidak bisa mengalihkan matrik yang depan dulu, tapi harus matrik yang memenuhi syarat perkaliannya ya. Jadi ini nanti Anda kalikan di sini, baru nanti Anda kalikan dengan sini ya, karena sama-sama ya. Ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi ketika diketahui sebuah matrik dan dinyatakan dalam persamaan hasil kali dalam itu adalah seperti ini, maka kita bisa mendapatkan hasil kali dalam U, V nya sendiri ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ada dua buah vektor ya, yang dinyatakan bahwa di dalam bentuk matrik seperti ini ya. Jadi maka artinya ini vektor U ini adalah di dalam ruang 4 ya, karena dia mempunyai 4 elemen ya. Jadi artinya Anda diminta menghitung U, V itu Anda harus mengalihkan unsur-unsur yang sama ya. Jadi ini U11, U12 dan ini V11, ini V. Jadi unsur-unsur yang sama Anda mendapatkan nilai hasil kali dalamnya sehingga dapatkan 16. Nah, untuk panjangnya masing-masing maka Anda unsur masing-masing Anda kuadratkan, diakarkan ya, seperti itu. Tidak terlalu susah. Nah, sekarang kalau tadi dalam matrik ya, sekarang kalau dia di dalam persamaan polinomial, artinya lebih dari 1 pangkatnya ya. Jadi kalau linear itu tidak ada pangkat lagi ya, tapi ini polinom artinya
pangkatnya lebih dari 1, artinya ada kuadrat atau pangkat 3 ya. Jadi ketika ada P itu dari A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan Q-nya adalah B0 plus B1X ditambah B2X kuadrat. Jadi di sini ada 2 vektor yang berada di P2 ya, artinya di pangkat 2 ya, atau polinom 2, artinya dia ada di pangkat 2 ya. Maka persamaan hasil kali di dalam polinom itu seperti biasanya kita hanya mengalihkan sesuai dengan indeks atau bukan indeks atau konstanta ya. Kalau di polinom itu perkalian antar konstanta yang sama, yaitu A0 kali B0 ditambah A1 B1 ya, yaitu karena dia konstanta saja dikalikan. Nah, yang mengandung X dengan X itu indeksnya 1 dan yang pangkat 2 adalah A2 dan B2. Ini persamaan atau hasil kali dalam polinom ya. Jadi untuk panjangnya vektor P yang bentuknya polinom seperti ini itu sesuai dengan rumus hasil kali dalam itu adalah P, P akar pangkat setengah ya. Jadi hanya Anda mekuadratkan konstanta masing-masing ya, itu diakarkan ya. Jadi contohnya seperti ini, ada P dan Q seperti ini, maka PQ nya Anda hanya menjumlahkan dari perkalian masing-masing konstanta ya, hasilnya adalah ini. Sedangkan panjangnya P itu Anda hanya mengkuadratkan masing-masing konstanta, sehingga seperti itu ya. Jadi tidak susah itu untuk polinomial. Nah, sekarang kalau berada dalam suatu fungsi, artinya ada f fungsi dari x, sedangkan Q fungsi juga x. Jadi ada 2 fungsi f dan Q ya. Jadi ada 2 fungsi A, B dan didefinisikan adalah seperti ini ya. Jadi fungsi fg itu merupakan integral dari fungsi x dikalikan gx dx ya. Nah, ditambah satu fungsi lagi adalah xx ya, hasil kali dalamnya. Jadi ada 4 persamaan yang normanya adalah nanti fungsi panjangnya fungsi f ini adalah pangkat tengah itu akar dari integral f nya sendiri ya. Integral f itu adalah f kuadrat x dx ya. Jadi ini kalau dia berada dalam fungsi ya. Oke, itu tadi beberapa hasil kali dalam, bisa dalam bentuk vektor Euclid tertimbang atau Euclid murni, bisa dalam bentuk matrik, ada dalam polinom dan ada dalam fungsi. Ada 4 ya hasil kali dalam bentuknya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang apa himpunan ortonormal yang juga pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, ortonormal, ortogonal gitu ya. Nah, apa yang dinamakan ortonormal itu adalah kalau suatu himpunan vektor dari suatu hasil kali dalam dinamakan ortogonal, artinya pasangan vektor yang berbeda itu saling ortogonal atau saling tegak lurus ya. Jadi ada 2 vektor
yang saling tegak lurus itu dinamakan ortogonal ya. Nah, selanjutnya kalau himpunan ortogonal tadi bisa dinyatakan sebagai himpunan ortonormal ketika vektornya mempunyai panjang atau normal satu ya. Jadi untuk menjadikan ortonormal itu harus ortogonal dulu ya. Jadi dengan demikian kita misalkan adalah T itu mempunyai komponen C1, C2 dan Cn ya di dalam suatu ruang hasil dalam kali dalam. Dinyatakan bahwa T himpunan vektor ortogonal, artinya C1 tegak lurus C2, C2 tegak lurus, dan pokoknya saling tegak lurus ya. Jadi vektor-vektor dalam T itu saling tegak lurus ya. Artinya bagaimana dia dinyatakan ortogonal itu, kita bisa nyatakan bahwa indeks I, C indeks I, C indeks J itu nilainya 0 ya. Itu prinsip vektor ortogonal ya. Dengan I tidak sama dengan J, artinya bisa saja C1, C2 ya, dan seterusnya ya. Sedangkan T dinyatakan himpunan vektor ortonormal ya jika setiap berlaku indeks I normalnya itu nilainya 1. Jadi ini kalau suatu himpunan ada saling tegak lurus ya, dinamakan ortogonal. Tapi ketika di dalam himpunan ortogonal tadi setiap vektornya itu berindeks yang satu, berindeks yang lain ya, I kita ambil I yang mana saja itu bersama 1. Jadi yang namanya himpunan ortonormal kita harus punya bahwa himpunan dari I, J atau dua vektor yang berlainan dalam hasil kali dalam itu nilainya 0 ya. Tapi ketika kita ngambil salah satu vektor itu panjangnya harus 1. Nah, di situ dinamakan vektor ortonormal. Ya, tadi sudah dinyatakan bahwa ortogonal itu syaratnya adalah hasil kali dalamnya sama dengan 0 ya, tegak lurus, atau diketahui bahwa kosinus tetanya adalah 0 ya, artinya sudutnya 90 derajat ya, tetanya 90 derajat. Nah, contohnya apakah dua buah matrik ini ortogonal ya, maka kita harus buktikan bahwa U, V itu sama dengan 0 ya. Jadi U, V kita bisa cari nilainya. Jadi antara indeks yang sama 1 dan 0, 0 dan 2, 1 dan 0, 1 dan 0. Ternyata hasilnya adalah 0. Maka U dan V ini ortogonal, artinya tegak lurus ya. Ini yang disebut ortogonalitas. Nah, ini kalau di dalam suatu fungsi ya. Jadi ortogonalitas di dalam suatu fungsi tadi hanya dinyatakan sebagai bukti integralnya ya. Oke. Nah, bagaimana kita mengaitkan dengan rumus Pythagoras ya. Jadi ketika kita tahu bahwa Pythagoras itu segitiga siku-siku ya, penjumlahan sisi miring kuadrat merupakan sisi miring kuadrat merupakan penjumlahan kuadrat dari kaki masing-masing ya.
Jadi artinya penjumlahan itu adalah dua buah vektor yang dijumlahkan merupakan sama dengan penjumlahan masing-masing, ya. Ini sesuai dengan hukum Pitagoras. Jadi U dan V adalah dua vektor yang kita jumlahkan, itu kita bisa nyatakan seperti hukum Pitagoras, yaitu merupakan penjumlahan masing-masing penjumlahan kuadrat masing-masing vektor tersebut, ya. Jadi ini kalau di dalam suatu fungsi, maka ketika P adalah fungsi X dan Q adalah X kuadrat, ya, diketahui bahwa PQ itu ada integral min 1 sampai 1 perkalian PQ dan QI dx, maka sesuai Pitagorasnya, nah kita tinggal masukkan aja nilai masing-masing, ya, tidak susah. Oke. Nah, apa yang dinamakan pelengkap ortogonal, yaitu yang sudah kita pernah bahas. Kita proyeksikan sesuatu vektor ke dalam sumbu yang lain, ya. Jadi diuraikan dalam pelengkap ortogonal itu ketika ada sebuah bidang, ya, bidang V ini merupakan asal dari ruang 3, artinya 3 komponen. Di situ ada banyak vektor yang berada di dalam bidang V ini, ya. Nah, semua vektor yang ada di dalam V ini tegak lurus dengan vektor L, ya, tegak lurus dengan L, ya. Ini definisinya adalah misalnya suatu W subvektor dari V, ya, ini dianggap W gitu, ya, dan U itu ada di V, maka ortogonal terhadap bidang W, ya. Jadi dia di ortogonal terhadap setiap vektor W dan kumpulan semua vektor V. Jadi ortogonal terhadap W disebut pelengkap ortogonal dari W. Jadi ketika V ini mempunyai subruang W yang W nya mempunyai vektor lain UVW gitu, ya, maka yang dinamakan pelengkap ortogonal dari W itu adalah yang bisa tegak lurus dengan W, ya. Nah, itu nanti kita bisa kita aplikasikan dengan yang sudah pernah kita bahas di depan, yaitu proyeksi dari sebuah vektor, ya. Jadi jika W ini merangkum dari kalimat yang mungkin Anda tidak memahaminya, sifat pelengkap ortogonal, ya, jika W adalah sebuah subruang dari hasil kali dalam V dimensi tertentu, maka namanya pelengkap W itu, atau simbolnya adalah W tegak lurus, adalah subruang dari V, ya, otomatis, ya, dari subruang dari V. Jadi hanya ada satu vektor yang umumnya terhadap W, dan W tegak lurus itu adalah 0, ya. Jadi itu prinsip ortogonal itu adalah nilainya adalah 0, ya. Jadi pelengkap ortogonal dari W tegak lurus adalah W, sehingga W pelengkap ini dipelengkapkan lagi menjadi W lagi. Jadi kalau
di dalam matrik, Anda bisa tahu bahwa ketika W ditranspos dan ditransposkan lagi menjadi matrik aslinya ya. Jadi ini prinsipnya seperti matrik transpos ya. Nah, contohnya seperti inilah kalau Anda memahami dengan kalimat agak susah ya. Jadi seperti ini. Jadi misalnya W itu ada di ruang 5, artinya komponennya ada 5 setiap W ya. Nah, di sini ada W1, W2, W3, W4, artinya W1, W2, W3 ini yang kecil-kecil indeksnya ini itu berada di dalam W besar ya. Dengan komponen masing-masing vektor itu adalah 5 ya. Tentukan basis pelengkap ortogonal W ya. Ya, tadi kalau dituliskan di dalam sebuah matrik, maka Anda bisa merubah vektor itu ya, yang bentuknya adalah baris menjadi kolom ya. Jadi rubah bentuk W ini menjadi matrik ya, menjadi seperti ini ya. Nah, kalau ini disebut matrik baris ya, matrik baris yang dibentuk oleh W. Jadi W ini dikumpulkan saja dalam baris ya. Jadi bukan vektor ini dibentuk sebagai matrik biasa, tapi di sini dinyatakan matrik baris. Itu jadi Anda tinggal menyalin vektor W di dalam baris 1, vektor W2 dalam baris 2 dan seterusnya ya. Nah, dengan mengoperasikan secara baris elementer, operasi baris elementer, maka pelengkap ortogonal itu mendapatkan ruang 0 ya. Sudah kita bahas tentang ruang 0 itu seperti ini. Jadi ada dua vektor V1 dan V2 seperti ini ya. Jadi dari matrik basis pelengkap dari V1 itu adalah ini ya, vektor ini menjadi seperti ini penulisannya, dan matrik V2 ini menjadi vektor basis pelengkap ya, seperti itu. Jadi hanya Anda mengoperasikan matrik A ini mendapatkan ruang 0 yang menjadi V1 dan V2 nya ya. Oke. Ya, ortonormal yaitu tadi sudah dinyatakan bahwa ortonormal adalah syaratnya harus ortogonal dan satu matrik satu vektornya mempunyai normal 1 ya. Jadi ketika diketahui ada 3 vektor U dalam R3 ya, maka himpunan vektor tersebut U1, U2, U1, U3 dan U2, U3 itu sama dengan 0, itu harus dinyatakan secara ortogonal ya. Jadi ortogonal bahwa masing-masing vektor itu saling tegak lurus sama dengan 0. Ini sudah dinyatakan bahwa dia ortogonal. Nah, tentukan ortonormal vektor tersebut ya. Jadi ternyata U1 menghasilkan nilai 1 ya. Jadi U1 itu Anda cuman menjumlahkan masing-masing komponen, sedangkan U2 akar 2. Nah, himpunan U3 itu sama dengan akar 2 ya. Nah,
Jadi V1 itu Anda mendapatkan secara rumus adalah U1 dibagi dengan panjangnya ya. Jadi U1 adalah vektor AC dibagi panjangnya, itu mendapatkan V1 ya. Nah, sedangkan V2 itu juga U2 dibagi ini, hasilnya masing-masing adalah sebuah vektor V1, V2, V3 ya. Nah, apakah V1, V2, V3 ini ortonormal? Artinya kalau Anda nyatakan bahwa dua buah vektor hasil kali dalamnya itu benar sama dengan 0 ya, itu berarti dia ortogonal. Nah, ternyata masing-masing dari panjang vektor V1, V2, V3 itu sama dengan 1. Jadi dengan demikian ortonormal vektor yang dibentuk oleh VU1, VU2, V3 itu menjadi V1, V2, V3 itu nilainya sama dengan 1 ya. Jadi bagaimana mencari V1 itu adalah U1 dibagi panjangnya ya, itu mendapatkan suatu vektor V1 ya. Demikian juga V2 dan V3. Jadi dengan demikian Anda bisa mendapatkan vektor ortonormal dari vektor U1, U2 yang diketahui ya, dengan cara seperti itu. Jadi tapi Anda harus membuktikan bahwa panjang V1, V2, V3 itu benar-benar nilainya 1 ya. Oke. Ya, contoh yang lain berarti ketika ada S itu merupakan kumpulan atau himpunan vektor V1 sampai Vn adalah basis ortonormal dari ruang hasil kali dalam V. Artinya ortonormal berarti dia adalah nilai masing-masing vektor itu panjangnya adalah 1 ya. Jadi jika U adalah sembarang vektor pada V, maka U itu adalah perkalian konstanta 1 kalikan V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 Kn sampai Vn ya. Nah, bahwa ini berlaku untuk setiap indeks I buat V ya. Jadi maka kalau dinyatakan di dalam bentuk hasil kali dalam itu merupakan U, V1 VI itu sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 sampai VI ya. Jadi dengan demikian karena S merupakan himpunan ortonormal, maka VI, VJ itu sama dengan 0 untuk setiap I, dan VI dan VJ sama dengan 1 untuk setiap I. Ini kan himpunan ortonormal, syarat yang tadi sudah kita ini, tapi ini menyatakan bahwa dia adalah himpunan yang sudah kita pelajari bergantung linear ya, bergantung linear. Oke. Jadi sehingga untuk setiap I berlaku bahwa U, VI itu sama dengan KI. Artinya kombinasi linear itu menyatakan bahwa U
adalah perkalian K1 V1 ditambah sampai Kn sampai Vn ya. Jadi dengan demikian maka U itu bisa dinyatakan dalam bentuk hasil kali dalam seperti ini ya. Jadi pernyataan kombinasi linear itu berlaku ya. Contohnya ya, ketika A itu adalah vektor 1 2 pada himpunan Euclid ruang hasil kali dalam yang merupakan bidang yang dibangun oleh U seperakar 2 dengan seperakar 2 ya, dan V seperakar 2 dengan min seperakar 2. Jadi A ini dibangun oleh bidang vektor U dan V ya. Nyatakan A itu sebagai kombinasi linear dari U dan V. Jadi nanti Anda bisa memasukkan persamaan seperti ini ya. Jadi jawabnya adalah maka A itu adalah kombinasi linear antara K1 dengan U ditambah K2 dengan V ya, dengan bentuk yang seperti ini yang sudah saya perlihatkan tadi. Jadi A itu adalah tadi 1,2, maka bentuknya harus ini ya, harus hasil kali dalam A itu 1,2 vektornya dan U nya adalah ini dikalikan dengan U ditambah A nya adalah ini adalah V ya. Jadi dengan demikian ya, hasilnya adalah bahwa Anda mengalihkan dua buah komponen hasil kali dalam ini masing-masing ini ya. Jadi seper akar 2 ditambah 2 per akar 2 adalah 3/2 U ya, dan ini adalah seper akar 2 dikurangi 2 per akar 2 artinya min seper akar 2. Jadi hasilnya seperti itu ya. Nah, yang terakhir proyeksi ortogonal yang sudah kita pelajari di dalam vektor yang sebelumnya ya. Jadi ketika ada penjumlahan vektor W1 dengan W2 adalah hasilnya U ya. Jadi U itu merupakan penjumlahan vektor W1 yang berada di sumbu X dan W2 yang ada di sumbu Y ya. Jadi apa yang dinamakan pelengkap ortogonal yang tadi adalah simbolnya W tegak lurus ya, artinya adalah Anda memproyeksikan U ini terhadap W ya. U itu diproyeksikan terhadap W. Jadi dengan demikian W ada di W dan W2 adalah di W tegak lurus ya. Jadi ini W itu ada di sini. Jadi W2 adalah vektor yang tegak lurus terhadap W ya. Jadi sebetulnya W2 ini merupakan proyeksi dari U ya. Jadi ini penulisan secara hasil kali dalam. Jadi proyeksi W terhadap U adalah di dalam penulisan hasil kali dalam adalah seperti ini ya. Dan ini kalau ortonormal ya. Kalau dia ortogonal hasilnya seperti ini. Oke. Ya, tinggal dimasukin rumus. Kalau ada soal seperti ini, Anda tinggal masukin rumus saja ya, tidak susah. Jadi hari ini kita akhiri sampai dengan proyeksi ortonormal ya.
jadi sampai minggu depan.